Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi sama aku Adiba Syeda Tunisa di Learning Journal pertemuan ke-13 mata kuliah penulisan berita dan artikel. Wah, nggak kerasa banget ya, ternyata ini udah Learning Journal ke-13 aja nih. Dan nggak kerasa, ternyata tinggal beberapa kali lagi, mungkin bisa dibilang 2 kali lagi aku membuat learning journal ini. Nah, pada learning journal kali ini aku akan membahas seputar anatomi dalam berita dan artikel. Nah, apa saja sih anatomi yang ada dalam berita dan artikel? Oke, langsung aja kita ke review materi. Cikidot. Oke teman-teman, mungkin kita mengulang atau mereview dari pengertian berita dan artikel dalam konteks media massa. Nah, apa sih artinya itu? Nah, teman-teman, dalam media massa nih ya, baik cetak maupun digital, berita dan artikel ini merupakan 2 bentuk karya tulis yang paling dominan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak, yang dimana nih ya, memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan, dan keduanya pun memiliki perbedaan yang mendasar secara konsep dan fungsi. Nah, lalu apa saja sih anatomi yang ada dalam berita dan artikel itu? Nah, teman-teman, berita dan artikel ini kan memiliki fungsi dan konsep yang berbeda. Nah, apa sih perbedaannya itu? Nah, jadi nih ya, berita ini kan merupakan suatu laporan faktual mengenai suatu kejadian yang aktual, yang penting, yang disampaikan dengan bahasa yang lugas, yang objektif, dan mengikuti struktur piramida terbalik, dan mengikuti konsep atau prinsip 5W1H. Dimana nih ya, perbedaan selanjutnya adalah pada ciri khasnya nih. Nah, kalau berita memiliki ciri khas yaitu ketatnya pemisahan antara fakta dan opini, yang dimana nih ya, jurnalis yang menulis berita itu dituntut untuk menjaga netralitas dan tidak menyisipkan interpretasi pribadi. Jadi nih ya, dalam berita itu benar-benar pure berita mengenai kejadian yang sedang diliput gitu. Jadi tidak ada opini pribadi yang dicantumkan dalam berita. Nah, lalu selanjutnya ke artikel. Nah, apa sih perbedaannya dengan berita yang sudah dijelaskan tadi? Nah, teman-teman, berita dalam media massa ini merupakan karya tulis non-fiksi yang disusun berdasarkan fakta, tetapi dibingkai atau dibungkus dengan sudut pandang atau gagasan tertentu dari sang penulis. Yang dimana nih ya, artikel juga memiliki tujuan untuk menginformasikan, tetapi juga untuk membujuk, lalu untuk mempengaruhi, dan mengedukasi nih para pembaca melalui argumentasi yang logis atau yang masuk akal. Teman-teman, tadi kan berita itu bersifat faktual, terus ditulis dengan objektif. Nah, beda dengan artikel, yang dimana dalam artikel ini bersifat lebih interpretatif dan subjektif. Nah, artikel ini mengandung opini atau analisis penulis terhadap isu-isu tertentu dengan tujuan yaitu untuk mempengaruhi atau memberikan wawasan untuk mengedukasi kepada para pembacanya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas langsung mengenai anatomi dalam berita dan artikel. Nah, aku akan membahas anatomi dalam berita terlebih dahulu nih. Jadi, anatomi berita ini merujuk pada susunan atau elemen-elemen utama yang membentuk suatu berita yang utuh. Nah, jadi apa saja sih elemen-elemen tersebut? Nah, jadi anatomi berita yang pertama itu ada judul atau headline, yang dimana dia judul ini berfungsi untuk menarik perhatian para pembaca dan sekaligus menggambarkan isi pokok berita secara ringkas. Nah, judul yang baik ini harus jelas, selalu padat, dan mencerminkan nilai berita seperti konflik, tokohan, dan lain sebagainya. Teman-teman, dalam presentasi kemarin, pemakalah menyampaikan sebuah tips atau teknik yang dapat memudahkan kita dalam membuat judul berita nih. Nah, lalu apa sih teknik tersebut? Jadi, pemakalah menyampaikan teknik tersebut itu yaitu PPT, yang dimana P pertama itu adalah people atau siapa yang terlibat, lalu yang kedua itu ada pledge, ya dimana tempat kejadian ya, dan T-nya itu things, yaitu
apa yang sedang terjadi. Contohnya itu seperti Gubernur Banten salurkan bantuan kepada korban banjir di Tangerang. Nah, jadi Gubernur Bantennya itu masuk ke dalam people, salurkan bantuan kepada korban banjir itu masuk kepada things, dan Tangerang itu masuk kepada pledge. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara atau teknik yang mudah dalam membuat suatu judul. Teman-teman, anatomi berita yang kedua itu ada teras berita atau lead. Nah, yang dimana nih ya, teras berita atau lead ini merupakan bagian awal berita yang memuat informasi paling penting. Jadi yang menggambarkan mengenai unsur-unsur 5W dan 1H tersebut, teman-teman. Nah, anatomi berita yang ketiga itu ada tubuh berita atau body berita. Yang dimana nih ya, tubuh berita ini menyampaikan rincian lanjutan dari informasi yang telah disebutkan dalam lead tadi ini mengenai unsur 5W dan 1H ini. Yang dimana bagian ini menyajikan kutipan, data, lalu latar belakang, peristiwa, dan kronologi kejadian secara runtut. Nah, teman-teman, biasanya nih ya, dalam penulisan tubuh berita ini menggunakan teknik piramida terbalik. Lalu anatomi selanjutnya itu adalah penutup berita. Yang dimana nih ya teman-teman, penutup berita ini biasanya tidak bersifat kesimpulan, tetapi lebih kepada informasi pelengkap atau pertanyaan atau pernyataan yang mengakhiri narasi dengan jelas. Nah, biasanya nih ya, dalam berita strike news, penutup tidak selalu mutlak karena berita bisa ditutup kapan saja setelah informasi utama disampaikan. Ini itu ada sumber berita, yang dimana sumber berita ini menjadi elemen paling penting untuk menjamin kualitas dan akurasi isi berita. Nah, teman-teman, wartawan ini ya wajib banget nih menyebutkan sumber secara jelas, baik melalui kutipan langsung maupun tidak langsung. Jadi nih ya, misalkan dalam menulis suatu makalah, ibaratkan seperti itu, kita kan harus menyampaikan atau kita harus mencantumkan sebuah referensi agar tulisan yang kita muat atau yang kita tulis itu benar-benar terjamin nih kredibilitasnya, lalu terjamin akurasinya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada yang namanya unsur visual dan multiplatform. Nah, apa sih itu? Teman, dalam media digital, anatomi berita mencangkup elemen visual seperti foto, lalu infografik, dan video pendek sebagai pelengkap, yang dimana visual ini juga nih ya berfungsi untuk memperjelas isi berita dan meningkatkan keterlibatan para pembaca. Oke teman-teman, lanjut saja nih kita membahas kepada anatomi yang ada dalam artikel. Nah, kita review ulang ya teman-teman, bahwasannya artikel di media massa ini kan merupakan suatu tulisan non-fiksi yang bertujuan untuk memberikan suatu pendapat, lalu analisis atau interpretasi terhadap suatu isu aktual maupun fenomena sosial. Nah, yang dimana dia anatomi atau struktur artikel pastinya berbeda dengan anatomi yang ada dalam berita. Jadi teman-teman, dalam anatomi artikel yang pertama itu ada yang namanya judul atau title. Nah, judul artikel ini cenderung lebih fleksibel dan kreatif dibandingkan dengan berita. Anatomi yang kedua itu ada yang namanya pembuka, lead atau paragraf pengantar, teman-teman. Nah, ini mana paragraf pembuka dalam artikel ini tidak selalu harus menjelaskan mengenai unsur 5W dan 1H seperti dalam berita tadi. Nah, hal ini nih bisa dimulai dengan kutipan atau dengan narasi atau dengan pertanyaan retoris atau fakta yang mengejutkan. Yang dimana nih ya, fungsi pembuka ini untuk menarik perhatian para pembaca dan memperkenalkan konteks atau latar dari permasalahan yang diangkat. Nah, lalu selanjutnya itu ada tubuh artikel atau isi utama. Nah, teman-teman, tubuh artikel ini merupakan bagian inti nih dari mana penulis menyampaikan argumentasi, penjelasan, dan pendapat terhadap masalah yang sedang diangkat.
Nah teman-teman, argumen dalam artikel ini nih umumnya diperkuat dengan data-data, lalu dengan teori-teori, kutipan para ahli, dan studi kasus. Nah teman-teman, dalam anatomi artikel itu ada yang namanya gaya bahasa, yang dimana nih ya, seperti yang kita tahu ya, bahwasannya artikel ini kan cenderung menggunakan gaya bahasa yang deskriptif, lalu naratif, bahkan persuasif nih, yang dimana penulis artikel ini memiliki kebebasan dalam memilih diksi yang kaya dan kiasan retoris, ya asalkan ya tetap dalam koridor komunikasi publik. Anatomi selanjutnya dalam artikel itu ada kesimpulan dan penutup teman-teman. Jadi kesimpulan artikel ini berfungsi untuk menegaskan kembali nih posisi penulis, lalu menyaringkan gagasan utama, atau bahkan memberikan saran dan solusi. Yang dimana nih ya teman-teman, penutup dalam artikel ini bukan hanya sekedar rangkuman saja, tapi nih bisa juga berupa dorongan emosional atau refleksi yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, dalam anatomi artikel juga mencakup identitas penulis, yang dimana nih ya, berbeda dengan berita yang biasanya anonim itu ditulis atas nama media. Nah, sedangkan artikel opini ini mencantumkan identitas penulis secara jelas. Teman-teman, lalu anatomi dalam artikel yang terakhir itu ada referensi atau sumber pendukung. Nah, walaupun ya dalam penulisan artikel itu tidak diwajibkan untuk mencantumkan referensi atau sumber pendukung seperti dalam karya ilmiah, tetapi artikel juga nih sering menyertakan data atau kutipan dari para tokoh, lalu dari para peneliti, maupun sumber berita lain sebagai pendukung argumen. Nah, yang dimana nih ya, hal tersebut juga bisa meningkatkan validitas artikel. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review materi dari aku, Adiba Syedatunisa, di pertemuan Learning Journal ke-13 ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.